Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Senin siang. Rapat koordinasi digelar di Posko Utama Satgas Karhutla Sumatera Selatan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Kunjungan ke Palembang merupakan kelanjutan dari perangkaian peninjauan langsung sejumlah lokasi rawan Karhutla di wilayah Sumatera, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Berdasarkan data Sipogi Kementerian Kehutanan terdapat 2.894 titik panas atau hotspot di 10 provinsi di Sumatera dengan konsentrasi tertinggi di Sumatera Selatan sebanyak 1.410 titik, Riau 480 titik, dan Jambi 425 titik. Polda Sumatera Selatan juga melaporkan sedang menangani 15 laporan kasus Karhutla dan telah menahan total 17 orang tersangka. Ini kami menangani kasus sebanyak 15 LP, Bapak, selama Karhutla terjadi, dan sudah kami tahan 17 tersangka. Jadi kami pada waktu awal tahun, pada waktu melaksanakan apel kesiapsiagaan, ditindaklanjuti dengan adanya sosialisasi dan edukasi ke desa-desa dengan para kades, dengan optimalkan Babin Kamtipmas dan Babinsa serta Kades untuk memberikan pencerahan tentang larangan untuk membakar lahan guna pertanian. Dan ini juga tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, adanya instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri untuk larangan jelas sudah dibuat dalam bentuk impres. Jadi kami semakin kuat untuk menindaklanjuti dan menindak tegas bagi yang melaksanakan kegiatan tersebut. Dan saat ini kami juga melaksanakan terobosan kreatif untuk bersama-sama, bukan hanya sebelum kebakaran, pada saat kebakaran sudah pasti kami akan berjibaku maksimalkan, kami padamkan dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait, baik TNI, pemerintah daerah maupun masyarakat. Setelah tinjauannya di Palembang, Sumatera Selatan, Presiden Prabowo Subianto menampung usulan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memadamkan api menggunakan tepung ubi. Presiden meminta inovasi tepung berbahan umbi-umbian dikembangkan sebagai alternatif pemadam kebakaran hutan dan lahan selain air. Inovasi ini berasal dari temuan Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dulu pernah kami laporkan ke Bapak bahwa ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa. Itu yang saya melakukan. Terima kasih. Itu tepung apa ya? Tepung itu, Pak, tepung dari ubi, Pak. Selain menggelar ratas di Palembang, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar ratas di Pekanbaru Riau. Kapolda Riau menyebut telah menetapkan 96 orang tersangka pembakaran hutan dan lahan di wilayah Pekanbaru Riau dan tidak ada perusahaan yang terlibat. Kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru Riau kian meluas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru mencatat titik panas di Provinsi Riau tercatat sebanyak 491 titik. Penyebab kebakaran diduga bukan hanya akibat faktor cuaca, melainkan sengaja dibakar pihak tidak bertanggung jawab. Kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Herawan melaporkan sepanjang 2025 hingga Agustus 2026, Polda Riau telah menindak 94 laporan dan menetapkan 96 tersangka pembakar hutan dan lahan. Sementara sepanjang 2026, Kapolda menyebut sudah 36 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka. Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar. Jadi semua saat ini yang dilakukan Karhutla semuanya dari manusia, baik yang disengaja maupun
tidak disengaja. Maaf, Kapolda, yuk ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh. Sampai saat ini belum ada, Bapak. Selain menindak tegas membakar hutan dan lahan, Polda Riau juga melarang masyarakat termasuk pengusaha melakukan penanaman pohon di hutan dan lahan yang pernah terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa beralasan sudah membayar uang kebersihan dan keamanan pada anggota Ormas, sejumlah pedagang kaki lima nekat melawan Wali Kota Bekasi, Tri Ardianto Cahyono saat penertiban di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Buntut dari perlawanan itu, 5 pejabat Pemkot Bekasi dibebas tugaskan karena diduga terlibat pungli pada sejumlah PKL. Nggak ada keramaian. Pemerintah, tapi lihat kita masyarakat yang kaki lima ini. Adu mulut pedagang kaki lima dengan Wali Kota Bekasi, Tri Ardianto Cahyono pecah sebagai bentuk perlawanan saat akan ditertibkan petugas Satpol PP di kawasan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Para pedagang melawan karena mengaku sudah membayarkan uang kebersihan dan keamanan kepada anggota Ormas. Udah rampung Pak, diatur, udah ada bagian kebersihan, udah ada bagian keamanan. Lu yang bayar ke siapa itu keamanan dan kebersihan? Ada penagihnya Pak. Siapa? Kebersihan apa? Siapa? Bahkan seorang emak-emak pedagang ada yang nekat melempar alat dagangannya ke sejumlah petugas. Meski mendapat perlawanan, namun penertiban tetap dilakukan. Alasannya karena para pedagang berjualan di lokasi yang dilarang, sementara kawasan Plaza Patriot Candrabaga diperuntukkan sebagai ruang publik untuk berolahraga dan bermain. Karena memang peruntukannya bukan untuk PKL. Dan saya kira saya sudah memerintahkan kepada jajaran untuk kemudian melakukan penataan PKL yang ada. Jadi PKL bukan untuk dilarang, tetapi kemudian ditempatkan pada tempat yang sesuai dengan yang ada. Sementara usai munculnya protes pungli pada para PKL, Wali Kota membebas tugaskan 5 pejabat di lingkungan Pemkot Bekasi. Kelimanya diminta fokus menjalani pemeriksaan terkait dugaan pungutan Rp5.000 terhadap pedagang yang berjualan di kawasan Stadion Candrabaga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pria mengamuk sambil membawa parang di SPBU Amesangen, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pria tersebut diduga tidak terima ditegur karena menyerobot antrean saat mengisi BBM. Seorang pria mengacungkan parang ke arah salah seorang karyawan SPBU di SPBU Amesangen, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Karyawan SPBU tersebut kemudian mengambil parang pemotong bunga yang berada di sekitar lokasi. Keduanya sempat terlibat cekcok dan saling mengacungkan parang. Sejumlah warga dan karyawan SPBU di lokasi berusaha melerai keduanya. Peristiwa bermula saat pria tersebut mengendarai sepeda motor dan diduga menyerobot antrian pengisian BBM jenis Pertalite. Seorang karyawan SPBU kemudian menegur pria tersebut agar mengikuti antrian. Tidak diterima ditegur, pria tersebut kemudian meninggalkan SPBU dan kembali lagi sambil membawa parang untuk mengajak karyawan SPBU tersebut berduel. Merasa terancam, karyawan SPBU kemudian mengambil parang pemotong bunga yang terselip di antara tanaman di sekitar SPBU. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Kasusnya ditangani unit Reskrim Polres Wajo untuk mendalami kronologi serta menentukan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan.